tidak hanya sekedar mendegradasi hasil pemilu, Ya. yang mengatakan curang, tetapi ada yang juga gerakan-gerakan yang ingin membatalkan. Ya, bahkan di balik itu juga kan kita juga tahu ada gerakan-gerakan yang ingin memakzulkan Pak presiden, Jokowi ya. presiden dan lain-lain. Ini kan sebenarnya lalu kemudian mereka menganggap ini gerakan-gerakan yang konstitusional. Presiden itu bagi-bagi bansos tidak hanya menjelang pemilu, sebelumnya waktu saya jadi menteri, Mantan Menteri Sosial. mantan Menteri Sosial memang Paham kita betul, siap ya. mempersiapkan. Bahkan kita minta supaya bagaimana juga memang supaya ini loh dari pemerintah. Mencerdas Golkar itu ya. Ya, berpikir cerdas, bekerja keras. Saya sangat bahagia karena podcast saya didatangi oleh tamu-tamu tokoh-tokoh hebat, dan ini ya saya belajar politik dari beliau walaupun belum hatam-hatam juga. Dan saya belajar berorganisasi. Bang Idrus Marham sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi tadi itu bukan Apa? Saya justru melihat ini Mas Helmi ini bukan murid. Atau kalaupun ini sangat luar biasa, justru sekarang ya saya sudah S3, tetapi Mas Helmi ini saya lihat sebagai bukan S3, tapi S campur. Ilmunya sudah campur-campur. Campur-campur. Loh, udah campur-campur. Jadi berguru banyak orang ya. Jadi kalau misalkan S3 itu kan spesial. Misalkan saya bicara di politik dengan fokusnya pada perilaku ide dan institusi. Tetapi kalau Mas Helmi ini udah ilmunya campur-campur. Mau bicara apa saja buktinya. Ya bisa memberikan satu guidance acara ini kan bicara apa saja. Masuk. Dan nyambung. Berarti es campur, ilmu campur-campur. Jadi waktu saya jadi di TVRI, beliau banyak sekali membantu saya. Kita pernah punya program, beliau membantu, ngasih nasihat. Kadang-kadang dia berkantor di TVRI dulu ya. Sholat Jumat tetap di TVRI. Sampai pada hari ini saya istiqomah sholat Jumat di TVRI karena memang cukup bagus ya, cukup bagus. Tempatnya strategis dan mudah terjangkau dan lain sebagainya. Dan lapangan tempat parkir sudah ada. Tempat parkir sudah ada. Sekjen Golkar, mensos loh. Bukan. Ini masih warisan ketika Mas Helmi jadi pimpinannya di sana, sehingga teman-teman di sana juga sudah suasana kebatinan sudah menyatu. Pak Idrus, kita mau ngomong apa nih? Setelah pemilu Anda melihat atau menangkap fenomena apa? Ya, saya melihat begini. Jadi setelah pemilu ini kan saya kira memang yang perlu kita respon adalah ya bagaimana dinamika-dinamika yang muncul. Ya, jadi biasanya kan kalau sudah selesai pemilu itu kan kita mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Ya, misalkan tahapannya setelah tanggal 14 pemungutan suara, setelah itu adalah perhitungan, lalu kemudian saya lanjut dan lain-lain sebagainya, kan sudah guidance mestinya sudah dengan aturan-aturan yang termasuk penetapan akhirnya. Termasuk penetapan, penetapan secara nasional yang diproses pada bulan Maret. Pada bulan Maret tanggal 21 tanggal 20. Tetapi kan tidak seperti itu saya lihat ya. Yang terjadi sekarang. Yang terjadi saya sekarang. mendengar tadi ada upaya-upaya yang ada yang tidak puas. Ya, nah itu yang saya kira ada gerakan-gerakan muncul, ada gerakan tidak hanya sekedar mendegradasi hasil pemilu, yang mengatakan curang, tetapi ada yang juga gerakan-gerakan yang ingin membatalkan. Ya, bahkan di balik itu juga kan kita juga tahu ada gerakan-gerakan yang ingin memakzulkan Pak Jokowi presiden dan lain-lain. Ini kan sebenarnya lalu kemudian mereka menganggap ini gerakan-gerakan yang konstitusional. Nah, ada gerakan-gerakan yang dengan alasan-alasan yang dikemukakan itu kan ini banyak sekali. Nah, saya kira dinamika-dinamika seperti ini yang perlu kita respon secara akal sehat. Karena itu ada tulisan hari ini Mas Helmi yang saya lepas. Judulnya itu adalah sakwa sangka. Sakwa sangka. Ya, berburuk sangka, kemudian ya suudzon dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya negatif thinking semua. Nah, kalau kita merespon sesuatu yang awalnya sudah kecurigaan, yang awalnya karena memang sudah sudah ya itu tadi berburuk sangka, suudzon, negatif thinking, ya pasti proses kesananya itu tidak positif dan pasti tidak produktif.
Nah, itu yang terjadi hari ini gitu loh. Nah, yang menarik lagi adalah ini kan teman-teman semuanya. Yang di dalam pergaulan politik kita saling memahami juga. Ya kan ini kan semua pergaulan kita di dunia politik, di dunia sosial, di dunia pergerakan kan kita saling memahami. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada di antara kita yang tiba-tiba muncul seakan-akan paling bersih, paling jujur, paling adil, paling tidak curang, paling paling benar, padahal tidak. Dan bahkan saya bilang Mas Semi, kalau kita ingin lebih jujur ya, yang mewarnai hari ini ya itu tadi ada perilaku-perilaku yang mencerminkan ya berbuat jujur di balik ketidakjujuran. Berbuat jujur di balik ketidakjujuran. Jadi seakan-akan dia kami yang jujur, kami ini kan ini yang mewarnai. Nah, kalau seperti itu saya kira tidak akan pernah ada solusi karena selalu subjektif. Nah, oleh karena itu saya terus terang saja ya, saya apapun Bang Surya Paloh segera setelah ketemu dengan Presiden beberapa hari yang lalu kemudian ada pernyataan yang disampaikan di situ, Mas Helmi, apa pernyataannya? Dia buka bahwa pernah ketemu dengan Pak Prabowo. Lalu ada komitmen yang dibangun antar mereka. Apa komitmennya? Komitmennya adalah bahwa sejatinya dalam merespon dinamika politik yang ada di Republik ini didasari pada semangat persahabatan. Itu dulu dasarnya. Semangat kebersamaan. Semangat kekitaan. Kita, bukan saya, bukan kamu. Tapi semangat kekitaan. Yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan-kepentingan lain. Termasuk kepentingan partai. Nah, kalau misalkan prinsipnya begitu, Mas Helmi, ini enak kita bicara. Artinya kita mulai dari kepentingan itu, baru kita masuk pada kepentingan-kepentingan. Karena kalau ini yang sudah selesai, pasti kepentingan-kepentingan ini juga bisa tertata dengan baik. Dan Pak Idrus itu setuju ya dengan sikap seperti itu? Saya bukan setuju, itu yang harus kita dukung. Dan bahkan saya mengatakan begini, bahwa ya mestinya kalau itu yang sudah kita ikuti, selesai semua. Maka tidak ada lagi seperti perilaku hari ini. Apa perilaku hari ini? Saling menyalahkan, saling memfitnah, saling menuduh dan lain-lain sebagainya. Nah, dan ini juga, dan jangan misalkan karena misalkan di dalam pertarungan politik ada yang kalah, ya itu sudah wajar, ada namanya yang menang. Kompetisi, namanya kontestasi. Iya, dan itulah sebabnya Pak Prabowo dari awal sudah membuat pernyataan. Apa pernyataannya? Meskipun hasil quick count ini sudah jalan dengan baik seperti itu, tapi kita jangan membuat kita jumawa. Jangan kita lupa diri. Jangan euforia. Jangan euforia. Ini saya kira luar biasa seperti itu. Dan sebaliknya juga yang kalah jangan juga justru memberikan respon negatif yang mencari alasan-alasan pembenaran terhadap tuduhan adanya kecurangan. Kan ini yang harus kita lihat itu, dan karena itu maka mestinya kita serahkan pada proses secara wajar dan kita mengikuti tahapan-tahapan yang ada sesuai dengan timeline. Nah, karena itu, dengan berangkat dari sini Mas Helmi, pernyataan Bang Surya, maka ya sejatinya kita ikuti itu. Walaupun mungkin banyak pendukungnya kecewa ya, Pak Idrus. Iya, nah inilah di sinilah sebenarnya pendidikan politik. Pendidikan politik kita elit ini bukan ngomporin, Mas Helmi. Yang terjadi kan sekarang ngomporin. Kenapa ngomporin? Pernyataan-pernyataan di mana-mana. Keliling membuat pernyataan bahwa ada kecurangan. Kita minta ada di sana supaya data-data kecurangan itu mana. Dan itu dipublikasi sedemikian rupa. Yang masif terstruktur adalah publikasinya. Dan itu komporin. Pertanyaan saya, apakah itu pendidikan politik atau justru memancing terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang pada gilirannya terjadi konflik?
Kan ini yang apa yang jadi itu yang saya katakan dengan adanya pernyataan Bang Surya Paloh misalkan seperti itu ada komitmen kekitaan, kebersamaan, persahabatan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai, maka mestinya jangan lagi ada yang menafsirkan. Muncul ahli tafsir. Barangkali anunya begini, ada begini, ada ahli tafsir. Ahli tafsir dilanjutkan ahli kompor. Nah kalau ini kan bergabung ya. Yang terjadi apa? Seakan-akan pemilu itu memicu terjadinya perpecahan. Padahal mestinya pemilu itu harus menjadi momentum untuk menyatukan kita, memiliki saham yang sama karena terjadi proses-proses politik dan di situ ada pikiran yang menjadi instrumen kita ke depan yang menyatukan kita. Tapi ada yang mengatakan ada wah nih darah belum kering ya, keringat belum kering, di atas udah mulai atur-atur tuh. Yang diatur apa? Kan itu kan memang seperti itu. Yang diatur misalkan ngatur bagaimana ke depan format kabinet. Bagaimana siapa-siapa yang terlibat. Mari kita berikan masukan dong. Karena memang itu menjadi tuntutan kebutuhan. Bahwa untuk melaksanakan ide, gagasan, program-program, visi, misi yang disusun oleh Prabowo Gibran ini kan perlu didukung oleh kabinet yang profesional, yang punya kemampuan. Arahnya ke situ. Iya kan misalkan seperti itu. Nah kalau kenapa? Karena untuk mengeksekusi pikiran, gagasan, program perlu eksekutor yang rapi, yang memiliki kemampuan. Nah ini yang harus kita hindari, Mas Selmi. Kenapa tidak produktif? Tidak produktifnya sesuatu pemerintahan karena banyak yang duduk di dalam pemerintahan itu kompetensi diri, kemampuan dirinya tidak seimbang dengan tanggung jawab yang dimiliki. Nah, saya kira inilah nanti yang harus kita kritisi, yang harus kita berikan masukan. Jangan lagi seperti ada, kan ini jadi koalisi besar ya. Jadi politik dagang sapi, di mana parpol menyetorkan orang-orang, atau yang termasuk dari luar pun ya, mungkin dulu relawan, yang kompetensinya seperti Bang Irus bilang ya tidak sesuai dengan. Nah itu yang saya bilang, di sinilah diuji kita semua. Jadi Pak Prabowo dengan Mas Gibran nanti tentu dengan partai-partai yang ada ya duduk bareng. Silakanlah duduk semua. Lalu kalau misalkan dari partai-partai yang ada dimasuk lagi, itu akan lebih bagus secara bersama-sama. Ya, tetapi tetap konsisten, konsisten bahwa yang kabinet yang dibentuk ini adalah kabinet yang profesional. Nah, yang profesional seperti apa? Walaupun dia dari orang partai ya? Dari partai. Jadi partai tidak bisa kita dikotomikan antara partai dengan profesional. Itu tidak. Jadi orang profesional itu adalah orang yang memiliki kemampuan, orang yang cinta kepada kerjaan, orang yang punya komitmen. Itulah orang-orang yang profesional. Tidak bisa didikotomi bahwa orang partai tidak profesional, itu keliru cara berpikir. Itu dikotomi yang nggak benar ya? Itu tidak benar. Dilihat dari sisi apa kategorisasi sosialnya sudah salah. Partisan, non partisan, profesional, tidak profesional. Yang profesional dari mana saja bisa. Gitu loh. Nah, ayo masuk di situ sama-sama, silakan. Dengan ada kejujuran bersama. Ini yang pokok gitu loh. Nah, karena itu Mas Helmi, saya tidak setuju kalau dikatakan tadi dia dagang sapi. Bukan. Tetapi ada suatu komitmen yang sama untuk melibatkan ya dengan berbagai jalur, semakin banyak semakin bagus, tetapi yang profesional, orientasinya produktivitas dan konsisten. Itu tadi ide dan gagasan sebagai instrumen kita, bukan yang lain. Karena untuk menjamin adanya produktivitas suatu kabinet, ya itu adalah pada pikiran-pikiran cerdas, ya yang diwujudkan dalam bentuk program sebagai respon terhadap kepentingan kebutuhan yang masyarakat yang ada. Karena pada dasarnya nanti kan program-program yang akan dibangun itu kan sebenarnya orientasinya ada 3. Bagaimana menyelesaikan masalah rakyat,
Bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat yang saya istilahkan ini adalah kebutuhan mendesak. Ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana membangun sebuah desain yang memberikan harapan masa depan yang lebih baik kepada rakyat. Ya. Ini dalam jangka panjang. Dan kalau ini berarti kita bicara hal-hal yang mendasar. Nah, oleh karena itu saya kira kembali kepada dinamika dalam rangka untuk mengawal ini semua, ya supaya tidak sia-sia. Ya teman-teman yang ada, gerakan-gerakan yang ada itu sejatinya yang kita kedepankan adalah gerakan pemikiran. Ya. Dalam bentuk program. Ya. Mengkritisi. Boleh? Boleh dong. Dan wajib hukumnya mengkritisi karena kritik itu adalah pemicu dan pemacu untuk lahirnya pemikiran-pemikiran yang lebih cerdas lagi. Nah kalau ini yang terjadi kan akan lebih bagus daripada ada gerakan-gerakan massa kumpulin, lalu kemudian nanti ada ini. Nah itulah sebabnya Mas Helmi, kalau masih ingat, segera setelah reformasi saya jadi ketua umum KNP, yang pertama kali saya ubah adalah tradisi di dalam komunikasi kita. Apa itu? Huru hara fisik diubah menjadi huru hara wacana dalam bentuk pikiran. Lalu kemudian kita institusionalisasikan ketika itu. Sejatinya kalau kita ingin produktif dalam masyarakat ini, konsisten menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen komunikasi kita. Bukan huru hara fisik lagi. Kemana-mana ini destruktif ya. Itu destruktifnya, bukan konstruktif. Dan karena itu maka, oke, boleh oposisi, silakan semua. Karena itu memang ada jaminan. Tetapi oposisi yang seperti apa? Kalau kita kembali kepada teori, kan itu oposisi karena hanya ada dalam berbagai hal secara garis besar ada 4 kemungkinan. Ya di dalam sebuah pemerintahan juga kadang-kadang main. Seakan-akan ada oposisi yang namanya itu adalah oposisi seremonial. Formal padahal tidak ada fungsinya. Hanya sekedar menciptakan opini. Ini tidak bisa juga terjadi. Ada juga yang namanya oposisi apa itu? Yaitu tadi dikatakan Mas Helmi. Ya, destruktif, oportunis. Untuk apa? Nah itu ada dia oposisi dan langkah politiknya yang penting mendegradasi pemerintah. Apapun yang dibuat pemerintah salah saja. Tantang. Pokoknya tantang. Yang ujung-ujungnya bagaimana supaya pada pemilu akan datang pemerintah ini rusak sehingga bisa dikalahin. Nah ada lagi misalkan, dan ini saya kira hampir sama, tetapi di dalam teori yang dikatakan fundamental ideologi. Jadi ada juga karena ideologi. Indonesia sudah selesai itu, Pancasila. Tidak bisa dikotak-katik lagi. Nah kalau itu berarti tidak bisa lagi ini juga. Dan ini juga muncullah ideologi-ideologi lain untuk apa? Untuk mendegradasi lagi pemerintah. Ini juga tidak bisa. Nah yang kita inginkan apa? Itu tadi, konstruktif demokrasi. Bebas berwacana, karena memang kalau kita ingin Mas Helmi, yang namanya demokrasi itu adalah sebuah proses perdebatan konseptual, persaingan kualitas untuk mencapai sebuah posisi. Dan posisi ini secara efektif digunakan untuk mengeksekusi konsep-konsep yang kita miliki kepentingan rakyat. Itu sebenarnya yang dikatakan kalau kita ingin melihat demokrasi. Jadi kalau ada demokrasi yang berjalan prosesnya tidak ada perdebatan konseptual, tidak mengedepankan gagasan, tidak mempegang pikiran, itu tidak. Itu mengingkari hakikat demokrasi. Dan itulah sebabnya yang kalau demokrasi itu bisa berjalan kalau rasional. Kalau emosional tidak. Pertanyaan saya, gerakan-gerakan yang ada itu yang tidak, yang mencari-cari alasan dengan kekalahan yang ada misalkan, apakah itu rasional atau emosional? Ini kan sekarang banyak udah mulai tokoh-tokoh ngumpul ya. Wacana macam-macam lah ini membatalkan pemilu. Nah, ada yang pemakzulan. Ada pemakzulan apa? Hak angket. Ada hak angket lagi. Padahal kan sudah diatur sedemikian rupa. Apa yang istilahnya sistem Sirekap. Sirekap itu kan sebenarnya dari maksudnya kan bagus sekali. Kenapa Sirekap ini ada? Karena ini salah satu tugasnya adalah untuk mengontrol proses yang ada, yang mulai daripada TPS sampai kepada tingkat PPK, kecamatan, kabupaten, sampai pada tanggal 20 nanti 21 Maret penetapan ini kan dikontrol.
ketika perhitungan di kecamatan misalkan Mas Helmi, kan sudah ada di atas sana itu. Udah ditunggu si rekap nasional. Untuk dibandingkan. Diturunkan. Ada. Kok beda? Nah, di dalam perbedaan itu ada mengkritisi. Nah, lalu ada kesepakatan-kesepakatan di situ. Dicari bedanya di mana. Setelah itu kan ditandatangani masing-masing saksi. Ada Bawaslu-nya, ada dari KPUD-nya, ada dari masing-masing perwakilan partai. Kemudian ini kan sudah di situ. Demikian pula ini dikoreksi. Ternyata naik di kabupaten masih ada. Turun lagi tuh. Dari si rekap nasional yang sudah naik di situ. Lihat. Ada lagi perbedaan, dikoreksi lagi. Jadi ini kontrol. Nah, baru di situ rapat lagi kan mereka. Sampai pada provinsi, sampai nasional. Kan ini yang terjadi. Mestinya kan sudah seperti itu. Lalu kemudian cari lagi instrumen lain untuk lebih menggugah. Apa itu? Hak angket. Kalau tidak bisa hak angket, interpelasi. Kan di situ memang di dalam di dalam undang-undang itu diberikan hak itu, Mas Ilmi. Pak Iris, mungkin untuk sosialisasi politik ya. Ya. Anda kan lama juga di DPR. Ya. Apa beda hak angket? Apa hak angket dan apa interpelasi? Jadi interpelasi itu kan untuk mempertanyakan suatu kebijakan. kebijakan. Sementara kalau hak angket itu kan adalah penyelidikan. Angket. Ya, karena ada hal yang masalah strategis dan punya dampak ini. Kemudian hak menyatakan pendapat. Itu terakhir biasanya hasil dari ini itu untuk menyatakan pendapat. Nah, sekarang kan yang mau didorong oleh hak angket. Loh, apa relevansinya misalkan? Bahwa ada kebijakan, itu kan ini sudah terlalu jauh. Dan ini kan nanti sudah selesai. Coba. Pada sengketa pemilu kan ada Bawaslu. Ada Bawaslu. Ada MK. Ada MK. Dan ini sudah sistemnya sudah dibuat. Jadi itu sudah tahapan-tahapannya sudah ada. Bila mana ada perbedaan-perbedaan pandangan di situ, ada perbedaan data, kan ini sudah dibicarakan di setiap tingkat itu. Ya, misalkan itu tadi sudah mulai kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat nasional, ini kan sudah. Dan setiap ada masalah sudah diselesaikan di situ. Lalu ditandatangani mereka. Lalu kemudian dikaitkan lagi misalkan, wah ini masalah bansos, bagaimana Pak Presiden bagi-bagi bansos? Loh, Presiden itu bagi-bagi bansos tidak hanya menjelang pemilu, sebelumnya waktu saya jadi menteri. Mantan Menteri Sosial. Mantan Menteri Sosial memang kita siap mempersiapkan. Bahkan kita minta supaya bagaimana juga memang supaya ini loh dari pemerintah. Ada presiden, ya diserahkan presiden dan lain-lain sebagainya. Tapi tahun ini katanya memang meningkat ya anggaran untuk bansos. Lah, saya kira sehingga orang menghubung-hubungkan. Nah, kan menghubungkan. Nah, inilah itu yang saya katakan tadi ahli tafsir. Dan kita ini maaf nih Mas Helmi. Kebetulan saya sekretaris tim kerja strategis Prabowo Gibran. Yang ketuanya adalah Bahlil Lahadalia. Ketua. Jadi ketika kita rapat bagaimana menyikapi ini, saya katakan nggak usah kita respon. Biar aja mereka mengkritisi, ya kita terima kasih. Kenapa terima kasih? Karena dengan semakin membahas, semakin berpromosi. Mau promosi kepada rakyat. Dan ternyata Mas, kita ada survei. Survei kita mencoba, ternyata semakin dibahas ini barang, semakin pengaruhnya terhadap elektabilitas Prabowo. Ya, semakin dibahas, semakin dibully, semakin naik. Semakin naik. Dan itulah sebabnya perilaku dari kompetitornya Prabowo ini, paslon lain, ini kan kita lihat juga perhatikan. Pada momentum tertentu mencaci maki Pak Jokowi. Dan posisi berhadapan. Tapi 1, 2, 3 minggu kok berubah, muji-muji lagi. Nah, ini kan rakyat juga akan melihat loh. Kalau begini kan tidak konsisten. Nah, kita soroti silakan, ini silakan, ini silakan. Nah, itulah sebabnya karena ini tidak apa-apa kan ini sudah lewat di Mas Helmi. Jadi kita di TKS itu tim kerja strategis Prabowo Gibran, kita memang berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Jadi berpikir cerdas, bagaimana kita membuat program-program secara teritori dari Papua sampai ke Aceh dan seluruh 38 provinsi kita betul-betul secara fungsional. Itu tadi kategorisasi semua kelompok masyarakat, ada relawan-relawan
Yang paling terkenal ada Repnas, kemudian ada Penulis Negeri, kemudian ada Generasi Muda Islam, Gemuis, ada 08, dan macam-macam dari perempuan, dari mana-mana. Semua ada ini. Sehingga dengan demikian, dengan kita melakukan itu, kita punya keyakinan bahwa kita insya Allah menang. Tidak mendahului Allah. Dan satu putaran. Kenapa kita yakin itu? Karena secara teritorial merata. Secara fungsional masuk semua. Sehingga persyaratan menang di atas 50%, insya Allah. Dan sekarang sudah 58, 59. Dan hasil survei dong ya, menjelang pencoblosan ya. Dan jangan lupa Mas, setiap ini kita, 1 minggu kita survei lagi. Untuk apa? Untuk pemetaan. Oh begini, oh ini nih kelompok ini. Belum tersentuh nih kita nih. Kita buat lagi program. Kita buat lagi. Jadi program yang menjadi instrumen. Gitu. Jadi selalu ada pemetaan itu setiap provinsi. Ini jalan. Saya balik lagi. Kan kemarin ada statement dari seorang tokoh yang mengagetkan. Ya. Dia bilang kalau dikasih bantuan bansos itu 492 triliun monyet pun bisa menang. Nah inilah. Dengar statement. Iya, saya ada sih. Itu yang saya katakan. Pernyataan seperti itu. Itu kan tidak produktif. Dilihat dari sisi mananya. Apakah secara otomatis bahwa di situ bahwa pilih kan tidak ada sama sekali. Yang memberi makna adalah mereka sendiri. Menafsirkan. Wah kalau begini nih dikasih bansos ini nanti pilih Prabowo Gibran dipilih benar. Bukan kita yang ngomong, mereka sendiri yang memberikan makna. Makanya kita terima kasih dong diberi makna dibahas seperti itu. Ya kita, yang salah itu kalau kita bilang ini bansos ini pilih, nggak ada begitu. Dan Pak Presiden juga tidak pernah ngomong begitu. Tetapi yang ngomong adalah mereka-mereka yang menerjemahkan, memberi makna masyarakat. Oh iya, benar juga nih. Tapi ini kok nggak ngomong, ini ngomong. Ya udah. Nah itulah sebabnya ada lagi perubahan strategi dari mereka waktu itu. Dia mencaci maki Pak Jokowi, berhadapan, berhadapan. Ternyata rakyat semakin benci, elektabilitasnya turun. Mereka puji-puji lagi Jokowi dan lain-lain sebagainya. Ya udah silakan itu. Nah kita karena di situ ada filosofi kita adalah berpikir cerdas, bekerja keras, bermain taktis. Nah kita bermain taktis. Ya silakan karena yang penting kan ada insentif politik yang kita dapatkan. Oke, Kader, kenapa? Mungkin Bapak mati Pak. Oh mungkin ke. Lanjut aja tapi. Lanjut aja supaya jangan terlalu. Satu. Sudah? Masih nyala? Oke, aman. Lanjut ya, dan masih dapat diisi saya. Oke, yuk lanjut. Countdown. Dan ya Pak. Jadi 3, 2. Pak Idrus, selamat untuk Golkar yang menurut quick count ya. Sementara sekarang menjadi pemenang kedua. Iya. Wow, dan naiknya besar banget gitu ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Strategi apa yang dilakukan oleh Golkar? Saya kira begini ya. Jadi memang Golkar. Anda kan di Bapilu kan? Ya saya kebetulan kemarin diminta jadi ketua Bapilunya itu kan Pak Maman Abdul Rahman. Yang sekaligus sebagai pimpinan Komisi 7 di situ. Dan ketika itu Pak Erlangga meminta saya sebagai ketua Dewan Pembina atau Dewan Penasehat di Bapilu itu. Nah memang itu hampir sama. Bapilu Golkar nih ya? Iya Bapilu Golkar, hampir sama mereka-mereka ini juga melakukan, yaitu tadi tetap berpikir cerdas, bekerja keras dan bermain taktis. Karena waktunya ketika itu masih sempit memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Erlangga sebelumnya juga sudah bagaimana agar supaya mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik yang dilakukan sebagai Menko Ekonomi. Nah ini kan yang secara efektif dilakukan dan juga mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik yang dilakukan oleh elit-elit Partai Golkar yang ada di eksekutif, jadi gubernur, jadi bupati di kabinet maupun yang ada di legislatif. Nah ini kan dulu nih modal dasar. Karena kita ingin konsisten sebagai implementasi daripada konsep karya kekaryaan. Jangan lupa, karya kekaryaan dalam perspektif kampanye adalah kampanye sepanjang masa. Bukan hanya menjelang pemilu. Tidak bisa, karena karya kekaryaan. Doktrin Golkar, kalau mau jadi Golkar, mau jadi pengurus, harus berkarya. Prasyarat untuk menjadi pemimpin di Golkar harus punya karya.
Atau dengan kata lain, hanya orang-orang yang punya karya lah yang sejatinya menjadi pemimpin di Golkar. Nah, karena itu maka kalau ini kita ingin implementasikan, maka prinsipnya karya itu mencerminkan kemanfaatan kepada rakyat. Ya, itulah yang dikatakan khairun nas ampahum linnas. Jadi sebenarnya itu Golkar. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, untuk bermanfaat bagi manusia harus ada gerakan karya kekaryaan. Karya kekaryaan ini adalah untuk apa tadi? 3 hal itu. Memenuhi kebutuhan rakyat supaya ada dirasakan ada manfaatnya, menyelesaikan masalah rakyat, dan memberikan harapan kepada rakyat dengan ide-ide yang ada bahwa mereka ketika Golkar muncul akan memiliki masa depan yang lebih bagus. Nah, ini secara efektif. Nah, ini Pak Maman ini sangat luar biasa, anak muda dari Kalimantan Barat. Dan di bawah bimbingan Pak Airlangga, ini jalan ini barang. Hampir sama cara kerjanya, membuat pemetaan. Jadi pada pemilu 2019 kekuatan Golkar ada di mana? Caleg-caleg yang diturunkan bagaimana sekarang posisi politiknya? Suaranya berapa? Kalau di tempat ini bisakah kita pertahankan? Di daerah mana kira-kira butuh tinggal 5.000 atau berapa bisa duduk 2 kursi, dihantam di situ. Komunikasi politik di situ dilakukan. Program-program di situ sehingga ada jaminan. Yang tadinya hanya 85 maka posisinya di atas 100 kursi. Nah, jadi Mas Helmi, ini memang kerja-kerja politik itu tidak bisa kalau kita tidak berpikir cerdas. Harus. Dan secara konsisten ide gagasan didepankan. Ya. Sehingga rakyat merasakan kehadirannya. Gitu loh. Jadi di situ kuncinya ya. Di situ kuncinya. Bukan karena apa ya, efek ekor jasnya Pak Jokowi. Ya, atau ada juga? Ada juga pasti, itu pastilah. Apalagi Pak Jokowi ya ketemu dengan pimpinan-pimpinan Golkar. Cukup intens. Cukup intens. Saya kira kita harus akui. Iya kan, artinya adalah bahwa benefit politik atau insentif politik yang biasanya dimiliki itu Pak Jokowi itu secara efektif membagi dengan komunikasi politik yang ada. Jadi terbagi nih barang. Misalkan akan naik semua tuh. Golkar naik, Golkar naik, PAN naik. Ya, gitu loh. PAN naik juga tuh. Ya, Demokrat juga ada di situ, semua juga bertahan dan lain-lain sebagainya. Ya bahkan ya ini juga PSI ya juga naik sebenarnya kalau kita ingin lihat suaranya PSI kemarin kan 0, sekian. 1, berapa gitu? 0, sekian ya sekarang kan sudah 3, untuk sementara 2,9. Ya. Naik 100%. Lebih 100% Mas. Ya. Jadi ini kan semua ada kotel efeknya ya, ada pengaruhnya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana intern partai masing-masing berpikir cerdas dan bermain taktis untuk memanfaatkan itu supaya pengaruh Jokowi ini itu lebih banyak misalkan ke Golkar. Faktanya juga begitu. Itu menjadi 85 kursi. Kalau misalkan nanti 100 kursi kan luar biasa kenaikannya. Di saat persaingan semakin ketat. Mencerdas Golkar itu ya. Ya, berpikir cerdas, bekerja keras. Pemain lama. Bekerja keras dan bermain taktis. Nah, ini saya kira itu Mas. Dan oleh karena itu pesan kita ya kepada teman-teman, negara ini negara dan negara kita. Tanggung jawab kita bersama. Ya. Masa depan kita juga. Masa depan kita bersama. Nah, pemilu udah selesai. Kita juga harus mengakui bahwa proses di mana sih pemilu di dunia ini yang tidak menyisakan ada masalah-masalah. Pasti ada masalah. Tetapi, nah ini kita kembali kepada pidatonya Bung Karno. Tanggal 1 Juni. Apa kata beliau? Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, pasti ada perbedaan kepentingan. Pasti ada pertikaian pandangan. Itu wajar. Tetapi, dan ini bisa dikendalikan. Dan karena itu kata Bung Karno, semangat konsensus, konflik, itu sejatinya dikelola melalui proses demokrasi, musyawarah mufakat. Nah, untuk musyawarah mufakat harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi, harus ada pertemuan, bukan bermusuhan.
Nah, pertemuan di sini, komunikasi di sini ada komitmen bersama untuk bangsa. Instrumennya adalah konsep pikiran. Dan komitmen apa lagi? Semangat kekitaan, semangat kebersamaan, semangat persaudaraan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan lain. Kan enak kalau itu yang kita lakukan. Nah, dengan cara seperti itu maka ya gerakan-gerakan untuk mendegradasi pemilu dengan berbagai macam alasan, bahkan ingin membatalkan. Lalu kemudian ada lagi gerakan-gerakan disuruh memasukkan presiden dan lain-lain sebagainya. Lah, kan ini kita nggak tahu. Ini bagaimana kita lihat dalam perspektif apa sehingga bisa kita terima. Apakah dengan gerakan itu ini tidak justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar, lebih kompleks? Ya kalau ada masalah, mari kita bicarakan. Nah, saya jujur bahwa memang apa yang kita praktekkan hari ini itu belum merupakan format ideal. Belum yang terbaik. Belum yang terbaik. Perlu perbaikan-perbaikan. Iya. Perlu perbaikan. Nah, karena itu mari kita bicarakan. Kita catat semua apa-apa ini, segala setelah ini kita bicarakan mulai dari salurannya. Salurannya ada di mana? Kalau itu terkait dengan regulasi, yang punya hak regulasi adalah DPR bersama pemerintah. Kalau terkait dengan politik ada di Komisi 2, mari dibicarakan format itu. Kalau memang nanti perlu kita bicara tentang bagaimana mengharmonisasikan sistem ketatanegaraan kita dan terpaksa harus dilakukan lagi amandemen Undang-Undang Dasar 45, ayo mari kita. Ya misalkan bahwa menuju tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka, dan di situ kita sudah membayangkan Indonesia emas, dan salah satu ciri Indonesia emas itu Indonesia yang menjadi 4 negara besar dan terkuat di dunia di bidang ekonomi. Mari kita tata ini. Apa jalan menuju ke sana? Itu ada perdebatan konseptual. Kan mestinya kan begitu. Tidak dengan sekarang ini muncul ahli-ahli tafsir, ya muncul ahli provokasi, memprovokasi orang. Yang pasti ini tidak menyelesaikan masalah, pasti akan menimbulkan masalah baru. Dan itulah sebabnya kita hormat kepada pimpinan Majelis Ulama, Muhammadiyah, NU, dan juga lembaga-lembaga agama lain. Apa? Mari kita mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Kan itu tahapannya kita. Jangan kita memprovokasi. Kan ada tuh, ada 3 hal yang disampaikan oleh Majelis Ulama, dari Muhammadiyah juga seperti itu, dari NU juga, dan dari kelompok-kelompok lain. Nah, ada kesepakatan ini nasihat. Bahkan dari Majelis Ulama, Pak Kiai Haji Khalil itu dia menyampaikan, menginstruksikan kepada para mubali, para dai, kalau misalkan khutbah, ya inilah, memberikan kesejukan kepada masyarakat. Suasana kondusif, bukan mengadu domba, bukan memfitnah. Ini dosa besar. Tapi saya pikir udah cukup tertib ya selama ini ya. Nggak seperti dulu di mimbar-mimbar dipakai ya untuk kepentingan. Kalau itu masuk kemarin tertib. Justru karena itu maka itu akan lebih diefektifkan lagi. Supaya memberikan kesejukan kepada masyarakat. Apalagi bentar lagi Ramadan. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Udahlah, nanti ini perdebatan pada tidak selesai-selesai. Insya Allah. Kita kan sudah tahu kalau kita di TKS, tim kerja strategisnya Prabowo Gibran ini memang ada Mas ikhtiar maksimal. Dilakukan berpikir cerdas, bekerja keras, dan bermain taktis. Setelah itu doa, ikhlas tulus. Kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya keyakinan pemegang remote control terhadap sistem kehidupan kita adalah Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, di sini jadi persoalan. Banyak di antara kita mengambil alih hak Tuhan. Memponis-ponis. Hak Tuhan itu adalah penentu. Memponis. Mempanis. Bukan hak kita adalah ikhtiar. Nah, yang terakhir, tawakal ala Allah secara total. Apa yang terjadi hari ini? Rakyat sudah memberikan keputusan. Pilihannya. Lalu ada terpilih Prabowo dengan Gibran. Insya Allah ada penetapannya. Berarti ini sudah takdir. Kalau ini sudah takdir, kita terima.
Ada proses, ada kelemahan-kelemahan, kita kritisi, lalu kita jadikan bahan untuk menentukan format ideal pemilu ke depan. Saya kira itu. Oke, wow. Hampir 40 menit. Ada closing statement dari Pak Idrus? Ya, saya kira itulah. Itu aja. Aduh, tidak ada. Mari kita sama-sama lah. Kita ini kan teman-teman semuanya. Saudara. Oke. Lah, jadi tidak ada yang apa semua. Mari kita nanti ketemu. Kita salam-salaman kita ini dan lain-lain sebagainya. Kan sudah. Insya Allah. Selesai semua. Dan saya punya keyakinan. Ya, teman-teman semua ini pada saatnya nanti ya akan juga kembali secara bersama-sama. Ya ini ada dinamika-dinamika. Ya biasalah kita juga di OKP dulu, setelah ini ketemu ketawa-ketawa dan ini kembali. Tetapi segera. Ya segera kita betul-betul suasana kebatinan kita, pikiran kita lebih jernih. Makanya tulisan saya baca. Sudah ada di beberapa media online tuh Mas. Jadi sakwa sangka. Apalagi Pak Prabowo dalam closing statement ya, debat kelima. Ya sudah menyatakan bahwa kalau beliau mendapatkan mandat amanah untuk menjadi pemimpin, dia akan merangkul ya semuanya. Dan jangan dilihat itu bahwa apa tadi rangkul betul tulus ikhlas dan kita di situ bersaing. Tidak berarti manut saja, tetapi tetap harus kritis. Karena produktivitas itu ada pada proses perdebatan konseptual dan di dalam perdebatan konseptual itu ada sikap kritis yang harus kita bangun. Baik. Terima kasih Bang Semaram udah menjadi tamu saya. Terima kasih juga udah bawain buah-buahan banyak banget. Enggak, ini kita terima kasih. Ini lagi top-topnya ini apa nih? Jadi Helmi Yahya bicara. Memang harus bicara, jangan diam. Tetapi jangan provokasi. Oke, makasih banyak Mas ya. Apalagi saya dibawain duku, dia tahu saya orang Palembang. Iya Palembang. Bagaimana istri saya orang Palembang? Oke, bye-bye. Kita ketemu lagi dengan tamu hebat yang lain lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Yahya Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.